Halo semua, hari ini kita akan bahas mengenai kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar beserta solusinya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Miranda Pratiwi Sembiring, kelas 232 Prodi PGSD dari Universitas Quality. Kesalahan guru dalam mengajar yang pertama yaitu mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Dalam hal ini, guru dituntut memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal. Agar tidak tergiur untuk mengambil jalan pintas dalam pembelajaran, guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai suatu sistem yang jika salah satu komponennya terganggu, maka akan mengganggu seluruh sistem tersebut. Sebagai contoh, guru harus selalu membuat dan melihat persiapan setiap hendak melakukan kegiatan pembelajaran, serta merevisi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zamannya. Harus selalu diingat, mengajar tanpa persiapan merupakan jalan pintas dan tindakan berbahaya yang dapat merugikan perkembangan peserta didik. Pengembangan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP mutlak diperlukan. Dan di dalam pelaksanaannya, guru harus terampil dalam mengelola organisasi kelas sesuai dengan kemampuannya untuk mencapai akhir dari tujuan materi yang diajarkannya. Solusinya salah satu ciri keprofesionalan seseorang guru adalah menyusun perencanaan pembelajaran secara benar. Perencanaan yang baik merupakan awal pelaksanaan yang baik. Persiapan mengajar itu ibarat skenario dalam film. Tidak ada film yang baik dan bagus ditonton tanpa skenario yang baik. Begitu pula dalam proses pembelajaran, tidak akan ada pembelajaran yang berhasil tanpa persiapan yang benar. Yang kedua yaitu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Guru perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan perhatian dan pujian. Kedengarannya seperti hal yang sederhana, tetapi memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk tetap mencari dan memberi hadiah atas perilaku-perilaku positif peserta didik, baik secara kelompok maupun secara individual. Dalam hal ini, dianjurkan agar para guru senantiasa memberi perhatian dan penghargaan yang pantas kepada peserta didik yang berperilaku baik dengan cara menyediakan waktu yang sama dengan waktu yang mereka luangkan untuk peserta didik yang bermasalah. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, banyak peserta didik bermasalah menjadi baik dan mereka sudah tidak berkunjung lagi ke ruang BK. Banyak peserta didik yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah yang sebelumnya tidak pernah mengerjakannya karena tidak mendapat perhatian. Tanpa disadari, perubahan telah terjadi dan telah terjadi pergeseran dalam fokus dari fokus terhadap perilaku peserta didik yang negatif menjadi fokus terhadap perilaku positif. Menghargai perilaku peserta didik yang positif sungguh memberi hasil nyata. Sangat efektif jika pujian guru langsung diarahkan pada perilaku yang khusus daripada hanya diekspresikan dengan pernyataan positif yang sifatnya sangat umum. Sangat efektif guru berkata, "Terima kasih kalian telah mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh daripada kalian sangat baik hari ini." Nah, di sisi lain, guru juga harus memperhatikan perilaku-perilaku peserta didik yang negatif dan mengeliminasi perilaku-perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Guru bisa mencontohkan berbagai perilaku peserta didik yang negatif, misalnya melalui ilustrasi dan memberikan pujian terhadap mereka karena tidak melakukan perilaku negatif tersebut. Sekali lagi, jangan menunggu peserta didik berperilaku negatif. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, menggunakan destruktif disiplin atau menegakkan disiplin atau dengan memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang seperti ini dapat mengakibatkan penegakan disiplin menjadi kurang efektif dan merusak kepribadian dan harga diri peserta didik. Agar guru tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam menegakkan disiplin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, disiplinkan peserta didik ketika Anda dalam keadaan tenang. Yang kedua, gunakan disiplin secara tepat waktu dan tepat sasaran. Yang ketiga, hindari menghina dan mengejek peserta didik. Nah, yang keempat, pilihlah hukuman yang bisa dilaksanakan secara tepat.
Yang terakhir yaitu gunakan disiplin sebagai alat untuk pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mengerahkan apa yang baik serta menjadi contoh sabar dan penuh pengertian. Nah, kesalahan guru yang berikutnya yaitu mengabaikan perbedaan peserta didik. Guru seharusnya dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya dan ciri-ciri individual yang menjadikan karakteristik umumlah seharusnya guru memulai pembelajaran. Dalam hal ini, guru juga harus memahami ciri-ciri peserta didik yang harus dikembangkan dan yang harus diarahkan kembali. Peserta didik yang aktif secara fisik mungkin bisa didorong untuk mengeksplorasikan dirinya melalui kegiatan olahraga. Jika seorang peserta didik memperlihatkan minatnya terhadap musik, maka carilah berbagai cara untuk mendorongnya agar minatnya bisa berkembang secara optimal. Demikian halnya anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas normal perlu diberi perhatian secara khusus. Nah, sehubungan dengan itu, aspek-aspek peserta didik yang perlu dipahami guru antara lain seperti kemampuan, potensi, minat, kebiasaan, hobi, sikap, perhatian, hasil belajar, catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan kegiatan di sekolah. Aspek-aspek tersebut dapat dipelajari dari laporan dan catatan sekolah, informasi dari peserta didik lain atau teman dekatnya, observasi langsung dalam situasi kelas, dan dalam berbagai kegiatan lain di luar kelas, serta informasi dari peserta didik itu sendiri, berdasarkan wawancara, percakapan, dan autobiografi. Yang kelima yaitu merasa paling pintar dan peserta didik yang selalu bodoh. Dalam hal tertentu, mungkin saja peserta didik yang belajar lebih pandai daripada guru. Jika ini benar terjadi, maka guru harus demokratis untuk bersedia belajar kembali, bahkan belajar dari peserta didik sekalipun, atau saling membelajarkan. Dalam hal ini, guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika tidak, maka akan ketinggalan kereta atau bahkan disebut sebagai guru ortodok atau kolot. Yang keenam yaitu diskriminatif atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Sebagai guru, tentu saja harus mampu menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan perkembangan peserta didik. Tidak ada yang melarang seorang guru mencintai peserta didiknya, tetapi bagaimana menempatkan cintanya secara proporsional dan jangan mencampur adukkan antara urusan pribadi dan urusan profesional. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindarinya antara lain dengan cara menyimpan perasaan sampai peserta didik yang dicintai menyelesaikan program pendidikannya, tentu saja harus ikhlas dan jangan takut diambil orang. Menjadi suatu keharusan guru menciptakan keadilan dan tidak diskriminatif lagi dalam proses pembelajaran di kelasnya. Dan apabila guru tidak dapat menciptakannya, maka yang terjadi adalah penurunan wibawa guru sehingga berujung disepelekan oleh peserta didiknya. Maka benar apabila ada nasihat agar manusia berlaku adil, terutama para guru. Pembelajaran yang baik dan efektif adalah yang mampu memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara adil dan merata atau tidak diskriminatif, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, yang ketujuh yaitu memaksa hak peserta didik. Tidak ada salahnya guru memberikan banyak tugas dan target belajar melebihi standar kepada peserta didik. Tetapi hendaknya memahami kondisi dan karakteristik peserta didik agar tidak terjadi akibat fatal bagi tubuh kembangnya pribadi mereka. Biarkan mereka ceria dan berkembang sesuai dengan potensinya. Jangan ganggu dan jangan paksa mereka untuk mengikuti irama tertentu. Bimbinglah mereka menjadi mereka sendiri. Lihatlah petani bunga yang dengan sabar menyirami dan memberikan pupuk agar bunganya tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka tidak pernah memaksa menarik daun atau batangnya agar cepat besar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang bijak, niatkan menjadi guru itu sebagai ibadah. Jadikan pekerjaan guru sebagai ladang amal yang akan dipanen hasilnya kelak di akhirat. Percayalah dan tanyakanlah pada hati nurani, janganlah mengambil keuntungan sesaat tetapi menyesatkan. Hebat dan tidaknya seorang guru sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 5 indikator. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, integritas moral. Yang ketiga, kedalaman ilmu. Yang keempat, keterampilan atau mendayagunakan metode dan media. Kelima, komitmen atau panggilan jiwa dengan penuh tanggung jawab. Guru itu aktor, bukan hanya administrator.
Pembelajaran yang terlalu administratif membuat guru terbelenggu dengan aturan-aturan, tidak berani melakukan inovasi, memberikan sentuhan kreativitas, bersikap off the book atau munculkan ide-ide baru. Ide-ide nyeleneh guru kadang dianggap sebagai sebuah keanehan, tidak sama dengan yang lain. Padahal, ide-idenya mampu menciptakan pembelajaran yang lebih hidup dan lebih menyenangkan. Pada saat supervisi, ketika format RPP yang dibuat guru tidak sama atau sepaham dengan pola pikir kepala sekolah atau pengawas, maka dianggap salah. Kegiatan-kegiatan diklat kurikulum 2013 kadang lebih disibukkan dengan format-format dan lembar kerja. Kadang antar pemateri terjadi perbedaan pendapat dan peserta dibingungkan mana yang harus dijadikan acuan. Mari jadikan guru sebagai aktor bukan sebagai administrator. Ibaratkan seorang komposer, biarkanlah guru merangkai nada dan syair lagu yang indah yang akan dimainkan oleh seluruh pemain musik. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Jika ada salah kata maupun tindakan saya mohon maaf. Terima kasih.